Tantawa. Ayo, cocok anjing. Mati kan. Suara saya kedengaran nggak? Cek, cek. Kedengaran ya suaranya?
Cek, cek. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar Bu Ayu. Oke, sebentar ya Bu Indah. Saya konekin dulu ininya. Soalnya ini ada apa namanya? Ada komputer di sini. Jadi saya pakai komputer aja. Bentar. Lu nggak matikan lampu. Kalau gini suaranya kedengeran nggak? Cek, Bu Indah. Suaranya pecah Bu Ayu, nggak jelas. Suaranya kalau gini pecah ya? Jelas. Kalau gini, sekarang? Masih pecah? Oh ya udah bisa. Suaranya jauh. Lewat ini aja berarti. Lewat handphone aja bentar ya.
Cek, Bu Indah, suaranya better gini. Ya, Bu. Jelas. Jelas ya kalau kayak gini ya. Oke, monggo Bu Indah boleh dibuka aja kelasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita kembali lagi di kelas kimia dasar TPB 6 sampai 11 yang diampu oleh Ibu Adi Ayu Wulanda dan saya ya. Untuk mempersingkat waktu pada Ibu Ayu, langsung saja dipersilakan. Silakan Bu Ayu. Oke. Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ini agak lucu nih. Jadi kalau saya mau menceritakan kondisi yang ada di sini, itu camp saya mungkin ke mahasiswa aja kali ya. Ke kalian aja nih. Biar kelihatan tuh, nongol di teman-temannya. Boleh dada-dada. Nah, jadi di sini modelnya adalah ada mahasiswa yang luring, itu mungkin kelihatan ya dari webcam saya tuh, itu mahasiswa yang luring. Kemudian di sini saya ada layar komputer gitu ya yang dihubungkan nanti ke proyektor dan juga terhubung sama Zoom kalian gitu ya. Tapi mungkin masalahnya di sini yang di kelas agak ini ya. Agak silau ya mungkin ya. Jadi lebih enak gimana kalau yang di kelas nih? Enakan nontonnya lewat handphone kalian apa mau di sini aja? Handphone aja ya sudah. Masuk silakan. Gini. Ya ditolak ya dia, kasihan baru ada yang terlambat nih. Ya. Kayaknya akan lebih seru gitu ya kalau misalnya kita bisa ketemu semuanya secara langsung ya. Aduh, saya ngebayanginnya seru banget itu ada 450 mahasiswa. Sebenarnya saya berdiri sendirian gitu ya. Nggak kebayang sih, udah kayak diserang sama sekian. Terus ini mayoritasnya, sekarang ini saya mungkin ceritakan dulu yang ada di kelas tuh ya, mungkin kelihatan di webcamnya. Mayoritasnya di sini laki-laki ya. Mungkin karena sesuai ya. Ini 6 sampai 11 apa sih? Teknik elektro ya. Terus apa lagi? Biomedis, terus apa? Sistem energi gitu ya. Yang mungkin peminatnya mayoritasnya laki-laki gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Buat mbak-mbaknya yang cewek nanti ini ya. Mudah-mudahan tetap tabah ya di jurusannya, di prodi yang kalian pilih. Oke, mungkin silakan. Oke lah, boleh lah, Bu, izin off cam, jaringan kurang stabil, monggo lah ya. Karena saya pernah merasakan juga gimana tidak enaknya jaringan yang kurang stabil. Mungkin seperti biasa nanti saya minta kalian untuk meresponnya itu lewat chat gitu ya. Mudah-mudahan saya akan bisa membacanya. Chat, oke. Saya coba share screen. Udah kelihatan? Dijawabnya lewat chat aja, Nak. Yang di Zoom, kalau yang di sini udah kelihatan kan ya, yang bisa di sini. Yang di Zoom sudah. Suara apa itu? Ya suara siapa itu? Ya udahlah ya. Oke, mungkin saya buka dulu kelasnya ya. Saya lupa tadi udah mengucapkan salam apa belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Pagi, Bu. Ada yang bersuara kan, padahal yang di Zoom ini aja ya. Yang di Zoom lewat chat aja ya. Oke, kita mungkin lanjutkan dulu pembelajaran. Ibu udah kasih suplemen ke kalian ya. Ya kan ya? Walaupun itu baru kemarin banget ya. Bu Ayunya curang nih, baru kemarin dikasih suplemen. Takutnya kalau kelamaan dia ketimbun. Udah ketimbun sama chat-chat yang terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Terus akhirnya nggak kelihatan ya kayak yang waktu minggu lalu. Nah, mungkin saya akan review dulu. Kita akan berbicara dulu nih tentang konsep struktur atom. Ya, walaupun sebenarnya di video kan sudah cukup jelas, tapi mungkin Ibu akan berikan penekanan gitu ya kepada konsep-konsep tertentu. Ini masih aman kan ya? Suara saya yang di Zoom masih aman ya? Oke, kalau yang di kelas rasanya sih. Ibu Hamsia. Apa ini? Kita lihat dulu partisipan tadi. Bu Indah belum jadi host ya Bu Indah ya? Oke deh, mudah-mudahan nanti mungkin admin minta tolong ya, ini adminnya Zoom 2 ITERA. Nanti minta tolong Bu Indah dijadikan host karena
Bapak Yoni Fernando. Verlita, coba di mute dulu Verlita. Ini Verlita bukan sih yang ngomong? Iya kan? Verlita. Ya udahlah ya, nanti Verlita mohon ini karena suara kamu ini kan di speaker di kelas ya, jadi suara kamu cukup mengganggu nanti. Oke, mungkin ada beberapa konsep ya Nak ya, yang akan Ibu tekankan di struktur atom gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin struktur atom, nanti hubungannya sama konfigurasi elektron. Masih ingat nggak sih konfigurasi elektron? Yang dibikin 1s, 2s gitu-gitu kan ya. Nah, tapi sebelum ke situ mungkin Ibu ingatkan dulu kalau perkembangan teori atom gitu kan ya, itu tuh sudah sangat pesat Nak. Itu dimulainya kan dulu mungkin yang kalian pernah dengar siapa teori atom yang pernah kalian? Dalton, oke. Terus siapa lagi? Rutherford gitu ya, terus ada siapa lagi? Ada Thomson, terus ada siapa lagi? Ada Bohr gitu. Oh ya ini mohon maaf, boleh dinyalain sebenarnya. Kalau nyala sih, nyala nggak? Demi apapun nggak nyala, yang sini nyala nggak? Oh sini nyala, tapi sana nggak. Kayak ke open nanti kita ya. Oke, jadi mungkin dulu ketika kalian belajar struktur atom ya, kita pernah belajar nih ya. Ada beberapa model atom di sini. Kalau saya agak serem ya kipasnya. Ini ya dari model atom Dalton ya. Ini adalah model atom yang paling sederhana. Ini mungkin kalau di kelas kan bisa lihat di sini ya. Kalau Dalton itu cuma mengemukakan kalau atom itu bentuknya bulat gitu ya. Bentuknya seperti bola pejal. Pejal itu artinya padat. Nah, tetapi kekurangan Bapak Dalton adalah beliau tidak bisa menjelaskan sebenarnya atom itu ada muatannya nggak sih gitu. Dia cuma ya udah aja atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur, tapi nggak bisa menjelaskan apakah dia bermuatan, apakah ada partikel lain gitu kan ya. Nah sehingga itu membuat peneliti selanjutnya gitu kan ya penasaran akhirnya, bener nggak sih kalau atom itu dia cuma bulat gitu aja? Siapa tahu di dalamnya ternyata terdapat muatan-muatan tertentu gitu kan ya. Nah seiring berjalannya waktu kemudian muncullah model atom yang dirumuskan oleh Bapak Thomson. Ini dulu sering banget kita dengar ada model atom Rotiki-Smith ya. Mungkin pernah dengar kan ya. Rotiki-Smith itu Pak Thomson mengibaratkan, jadi elektron itu mulai ditemukan ya sama Bapak Thomson. Elektron itu adalah partikel lain di dalam atom yang bermuatan negatif. Kebayang ya? Jadi ada partikel lain yang bermuatan negatif yang tersebar di atom-atom tersebut. Tapi sebarannya itu masih dia nggak bisa menjelaskan gitu. Jadi kayak kalau misalnya Thomson ditanya, elektronnya ada di bagian mana? Ya udah tersebar gitu. Jadi dia ngebayangin elektron itu kayak kismis. Kalau kamu buka roti kismis kan ya, kamu buka, kismisnya kan nggak bisa diprediksi ya, adanya di mana ya? Biasa jadi dia nyebar kemana-mana gitu ya. Atau bisa jadi dia akan numpuk di satu tempat gitu kan ya. Nah, Pak Thomson itu hanya berhasil untuk menemukan, oh kalau elektronnya itu dia tersebar di seluruh atom. Ingat, elektron itu muatannya negatif. Nah, sementara untuk atomnya, si bolanya itu, kata Bapak Thomson, dia bermuatan positif. Kebayang nggak? Ya, jadi ada bola bermuatan positif, kemudian ada elektronnya tersebar. Oke. Nah, sekarang kamu bayangkan, menurutmu atom itu ada muatannya nggak? Kalau misalnya dia dikatakan netral, berarti atom ada muatannya nggak? Nggak ada kan ya? Berarti muatannya berapa? 0, ya nggak sih? Kalau muatannya 0, artinya nak, misalnya nih, Ibu punya gambaran seperti ini. Kita hitung yuk, di gambar tuh. Kita hitung elektronnya ada berapa tuh? Elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kan ada 6 elektron. Artinya biar dia atomnya itu dikatakan netral atau muatannya 0, kan elektron muatannya negatif. Berarti kan ada min 6 kan? Iya nggak sih? Berarti kan kalau kamu di sini ada 6 elektron, ada min 6. Berarti biar dia muatannya netral, si atom bolanya muatannya berapa? Plus 6 gitu. Kebayang ya? Nah, jadi selalu jumlah muatan dari bolanya itu selalu akan sama dengan muatan si elektronnya. Loh Bu, kalau misalnya muatannya nggak sama gimana? Nantilah muncul istilah ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Jadi kalau elektronnya dia lebih banyak, makanya nanti suatu atom dia akan berubah menjadi ion negatif. Kalau elektronnya lebih banyak muatannya, kebayang nggak? Tetapi kalau elektronnya lebih sedikit, berarti nanti atomnya akan berubah menjadi muatannya positif. Cun nggak? Kebayang nggak? Bisa dibayangkan?
Oke. Kalau misalnya kalian ngerasa ngap yang ada di ruangan ini boleh kok sesekali buka masker untuk menghirup udara. Karena apa? Kalau kalian kekurangan oksigen, timbulnya apa? Ngantuk cuy ya. Jadi awalnya tuh proses kekurangan oksigen yang ada dalam tubuh kamu itu ditandai dengan ngantuk. Jadi ngantuk itu artinya kamu lagi kekurangan oksigen. Makanya kalau ngantuk disarankan untuk apa? Cuci muka ya. Biasanya sih cuci muka bisa langsung melek ya, tapi dulu kata guru biologi saya kalau ngantuk cuci kaki. Katanya cuci kaki gitu. Jadi kalau ngantuk itu mungkin secara sistem saraf atau seperti apa saya nggak paham ya. Katanya kalau ngantuk cuci kaki. Kalau masih ngantuk lagi suruh cuci motor katanya. Jadi biar melek sekalian ya. Oke, itu intermezzo. Nah, kita lanjut lagi. Nah, terus Thomson tadi kan dia belum bisa menemukan kan ya. Dia cuma tahu oh kalau bolanya dia muatannya adalah positif. Sementara elektronnya dia akan tersebar. Nah, kemudian disempurnakan nih sama Rutherford ya. Jadi Rutherford ini sudah mulai bisa menemukan ada yang namanya inti atom. Ya, yang namanya inti pasti letaknya di mana, Nak? Namanya inti itu pasti letaknya di tengah ya. Nih, kelihatan nggak kursor saya ya, di tengah-tengah sini. Nah, jadi Bapak Rutherford itu dia sudah menemukan kalau suatu atom dia punya inti. Jadi muatan positifnya dia terpusat di inti atom. Oke, nah dan kemudian mulai ditemukan istilah untuk muatan positif. Biasanya kamu nyebutnya apa kalau sesuatu yang bermuatan positif? Proton ya sebagai penyusunnya, berarti nanti agak susah nih, Ibu pindahin kursornya. Nah, dia mulai menemukan kalau di sini dia protonnya akan terpusat gitu ya di inti atom. Selain proton, ternyata ada juga partikel lain yang tidak bermuatan. Disebut apa itu? Disebut neutron ya. Jadi di inti atom itu terdapat selain proton, dia juga terdapat neutron. Seperti itu ya. Sementara elektronnya dia ada di sekitar inti. Kenapa? Nggak jalan? Oh, di jaringanmu ya? Di Zoom yang lainnya masih aman nggak? Oh, masih aman. Kalau misalnya yang dia ada di kelas enggak ini ya udahlah lihat sini aja. Kelihatan nggak sih? Kalau misalnya Bu aku riwah Bu gitu. Toh suara saya juga kedengeran dengan lantang kan ya. Oke. Nah, lagi ya tadi diterusin ya. Nah, jadi salah satu uniknya Bapak Rutherford gitu ya, itu beliau bisa mengemukakan kalau di dalam atom itu nggak cuma ada proton, elektron sama neutron. Tapi melalui percobaannya kemudian dia nanti mendapatkan kalau di dalam suatu atom itu ada ruangan yang kosong. Gitu kan ya. Nah, jadi ruang hampa itu nanti ditemukan di dalam suatu atom. Nah, kekurangan dari Bapak Rutherford adalah beliau nggak bisa menjelaskan, Nak. Kan elektron terus berputar kan ya. Kalau elektron terus berputar, itu kan biasanya ada energi yang dipancarkan tuh. Gitu kan ya, dia berputar dengan memancarkan energi. Kira-kira energinya semakin lama kan semakin habis nggak? Harusnya sih gitu, ya nggak sih? Karena kan dia jalan terus, lama-lama kan energinya habis. Kalau energinya habis, ada kemungkinan nggak elektronnya akan jatuh ke arah inti? Bisa jadi seperti itu kan ya. Nah, tetapi Bapak Rutherford itu nggak bisa menjelaskan. Kenapa ya kok nanti pada akhirnya itu elektron nggak jatuh ke dalam inti. Jadi dia cuma sekedar untuk merumuskan, oh ya udah, saya bisa menemukan kalau dalam suatu atom muatan positifnya itu terpusat di inti. Elektronnya dia tersebar, tapi saya nggak bisa menjelaskan kenapa elektronnya kemudian tidak dapat jatuh ke dalam inti. Bisa dipahamin ya? Nah, tentunya perkembangan model teori atom itu bikin peneliti lain penasaran kan ya. Kenapa ya kok dia nggak bisa jatuh ke inti gitu kan ya? Kenapa sih elektron itu tetap aja stabil, dia bisa muter gitu kan ya? Nah, ini sebenarnya justru ide-ide tersebut dikemukakan oleh ahli-ahli fisika, Nak. Ya, jadi sebenarnya nanti penelitian lebih lanjut. Nih, kalau Ibu, nah, nih ya. Jadi sebenarnya malah ahli fisika itu yang semakin penasaran. Ada apa sih dengan atom? Ibu kalau sini ketutupan ya. Nah, gini ya. Ada apa sih dengan atom gitu ya? Kenapa ya? Kok atom itu dia elektronnya itu bisa terus bergerak gitu ya, tanpa dia jatuh ke inti. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kemudian para ahli fisika dia bisa merumuskan, Nak, kalau kesimpulannya atom atau molekul itu dapat memancarkan maupun menyerap energi tertentu. Jadi kebayang nggak? Jadi dia nggak melulu memancarkan, tapi juga ternyata ada energi yang dia serap gitu. Makanya dia energinya nggak selalu habis. Kebayang nggak sih?
Jadi ada energi yang dipancarkan, ada energi yang diserap. Gitu kan ya. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, berapa banyak energi yang diserap? Gitu kan ya. Kemudian kita gimana cara menghitung energi yang diserap maupun energi yang dilepaskan? Nah, ternyata suatu atom atau molekul itu dia mungkin nanti untuk memancarkan yang namanya gelombang elektromagnetik ya. Artinya kalau ada gelombang tertentu yang dipancarkan, bisa nggak kita mengukur berapa panjang gelombangnya? Bisa. Pasti nanti kita bisa menghitung lambdanya kan ya. Makanya pada sekitar tahun 1900-an akhirnya Bapak Max Planck gitu ya, ini sebenarnya ahli fisika, Nak. Jadi beliau bisa merumuskan bagaimana caranya menghitung energi yang dilepaskan maupun yang diserap oleh suatu atom. Kebayang nggak? Ya, melalui persamaan dari konstanta Planck ini, Nak. Ya, mungkin ada yang pernah ini ya, ada yang pernah ingat waktu SMA pernah belajar rasanya ya di fisika atau di kimia nih? Lupa ya. Dia rasanya kalau di kimia kayaknya dia cuma kayak di skip aja gitu ya. Di fisika tapi yang kita sering menggunakan ya. Jadi nanti kita akan mengenal di sini ya. Untuk menghitung energi berdasarkan persamaan dari Planck, kita nanti punya persamaan kalau energi bisa dihitung dari H dikali V. V itu dia menyatakan frekuensi gelombang. Ya. V itu, ini suara siapa nih? V itu adalah frekuensi. Gitu kan ya? Nah. Ini aja sih ngapain dadak buka-buka itu? Oh, bener. Ini siapa ya? Yang on bener siapa ya ini ya? Benar. Oh, si Pak ya. Oh, karena saya hostnya. Oh, saya jadikan ini dulu coba. Mau. Loh, kok nggak bisa ya di mute, gimana sih caranya? Ini hostnya jangan-jangan yang di sini ya. Aduh, bentar ya. Ini teman-temannya pada komentar nih, RWT ya. RWT itu teh naon ya? Ruwet ya. Ini coba di mute. Oke, terus siapa lagi nih yang bersuara? Udah kan ya? Cuma saya yang bersuara kan? Kayaknya saya mesti menjadikan Bu Indahnya co-host. Bu Indah udah co-host belum sih? Bu Indah. Bentar. Bu Indah co-host, make co-host. Yes. Oke, Bu Indah mungkin bisa bantu saya ya. Bu Indah udah saya jadikan co-host. Nanti kalau ada yang berisik, jadi bisa di mute aja ya. Karena ini kalau yang di ruangan ini di speaker ya, jadi begitu terdengar. Oke, kita lanjut di sini ya. Jadi menurut konstanta menurut persamaan dari Planck, kita nanti bisa menghitung energi dengan mengalihkan H dikali V. V itu adalah frekuensi ya. Bu, frekuensi nanti hubungannya apa dengan lambda? Lambda itu kan panjang gelombang ya. Biasanya kan yang bisa kita ukur kan panjang gelombangnya. Nah, nanti V itu bisa kita cari atau bisa kita hitung dengan cara membagi C per lambda gitu. Mungkin pernah dengar nggak? Ini sebenarnya banyaknya di fisika ya. Kita dengerin ya. C itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa sih? 3 kali 10 pangkat 8 ya. Meter per sekon. Sementara lambdanya itu adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang di sini yang nanti dinyatakannya dalam meter. Nah, mungkin hati-hati ya, Nak ya, buat kalian nanti dalam menghitung, ini sering banget muncul di soal UTS. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya belum ke dalam meter, berarti harus kamu konversikan dulu ke dalam meter. Ya, jadi nanti seringnya itu diisengin kamu sama soal. Jadi panjang gelombangnya bisa dalam Armstrong, bisa dalam nanometer gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat nggak dengan satuan nanometer? Kalau 1 nanometer itu berapa meter? Ada yang tahu? 10 pangkat min 9 ya, 10 pangkat min 9 meter. Kalau Armstrong, 1 Armstrong 10 pangkat min 10 meter. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal ketemu dalam satuan nanometer atau Armstrong itu kalian ubah dulu ke dalam satuan meter. Oke?
Nah, sementara H-nya itu adalah konstanta Planck. Konstanta Planck itu namanya udah tetapan ya. Kamu sebenarnya mau ngelihat buku juga silakan. Ya, biasanya sih di soal dikasih tahu. Tapi kalau kalian lagi sial, di soalnya nggak ada, itu silakan kamu lihat aja konstantanya ya. Lihat aja di catatan. Tetapan Planck itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Nah, gimana caranya menghitungnya? Ini kemarin udah Ibu jelaskan lewat video ya. Coba Ibu tanya dulu dari perhitungannya, siapa yang masih belum cun? Belum ngerti? Atau ada yang belum nonton video? Udah nonton semuanya? Udah dicatat? Oke, udah ngerti ya. Jadi nanti cara menghitungnya tinggal gitu aja. Awas aja kalau ada yang belum nonton videonya Ibu jitak nanti ya. Oke. Udah kan ya? Videonya udah kan? Bisa di itu nggak? Bisa di-download nggak? Karena Ibu settingannya baru viewer. Maksudnya kaliannya itu sebagai penontonnya aja. Nanti Ibu akan ubah settingannya, itu videonya bisa di-download ya. Oke. Nah, kemudian jadi setelah Max Planck itu dia bisa merumuskan besarnya energi gitu ya. Nah, ternyata nanti Bohr dia melakukan penelitian kalau ternyata si elektron itu dia bisa loh pindah dari tingkat energi tertentu ke tingkat energi yang lain. Tingkat energi itu dia ngomongnya kulit. Ya. Jadi kulit kan biasanya kita lambangkan kayak gini ya. Ada tuh di di gambar kalian kan ya. Anggaplah di sini ada kulit yang pertama. Kulit yang pertama itu berarti yang paling dekat sama inti ya. Nih, ini kulit yang pertama. Kemudian ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Berarti yang ada di dalam layar kalian punya berapa kulit tuh atomnya? Ada 3 kulit. Nah, sebenarnya Bapak Bohr itu dia melakukan penelitian terhadap atom hidrogen doang. Tetapi penelitiannya itu ternyata nanti bisa diasumsikan untuk elektron pada atom-atom lain. Tapi awalnya dia menelitinya khusus untuk hidrogen aja. Hidrogen punya berapa elektron? 1. Hidrogen kan nomor atomnya berapa? 1 ya, berarti elektronnya ada 1. Makanya dia mengamati tingkah pola dari elektron dari hidrogen. Ternyata elektron itu bisa pindah-pindah, Nak. Dia bisa pindah dari kulit 1 misalnya, dia main ke kulit kedua. Dari kulit kedua, dia balik lagi ke kulit yang pertama. Makanya nanti kita akan mengenal konsep ketika dia berpindah, gini ya, mungkin udah Ibu jelaskan juga ya di videonya. Ketika misalnya dia pindahnya kayak gini, Nak. Misalnya dari kulit pertama, dia mau pindah ke kulit yang kedua. Ibaratnya kamu bayangin kayak naik ke lantai dari lantai 1 ke lantai 2. Dari lantai 1 ke lantai 2, kamu butuh energi enggak? Butuh, gitu kan ya. Makanya kalau dia pindahnya, Nak, dari kulit yang rendah ke kulit yang tinggi, pasti dia dengan cara menyerap energi. Kebayang nggak? Ya, jadi kalau dia pindahnya dari kulit yang rendah, dia akan naik gitu ya. Aku pengen main ke kulit yang lebih tinggi. Misalnya dari kita nih, ini kan lantai dasar. Aku mau main ke lantai 2 gitu kan ya. Artinya kamu butuh energi untuk naik. Kebayang? Jadi kalau dari rendah ke tinggi, makanya dia akan menyerap sejumlah energi tertentu. Gitu kan ya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dia dari yang tinggi ke yang rendah, sebenarnya ya kalau di kehidupan sehari-hari sih kita kan ngebayanginnya harus turun. Kalau turun tangga mah ya emang butuh energi juga kan ya. Tetapi ibaratnya di sini dia kayak terjun bebas gitu. Dari tingkat yang kedua dia turun ke yang pertama. Turun. Kira-kira butuh energi nggak? Enggak, tapi dia akan melepaskan sejumlah energi tertentu. Kebayang nggak? Jadi kalau dia pindahnya dari yang rendah ke yang tinggi, dia menyerap energi. Tapi kalau dari tinggi ke rendah, berarti dia dengan cara memancarkan energi. Kebayang ya? Oke, ini jangan kebalik. Ini sering muncul loh, nanti sering ditanyain konsepnya ketika UTS. Berarti kalau dari yang tinggi ke yang rendah, berarti dia dengan cara memancarkan energi. Memancarkan energi. Gitu kan ya? Nah, berapa banyaknya energi yang diserap ataupun yang dipancarkan? Nanti kamu bisa ngitung dengan persamaan Bohr. Ini namanya persamaan Bohr. Nah, energi sama dengan min RH dikali 1/n². Kebayang nggak? N-nya itu adalah kulitnya. Jadi misalnya kamu pengen lihat, ini ada elektron, dia ada di kulit ketiga. Berarti nanti N-nya adalah sama dengan 3. Tinggal masukin ke persamaannya, kamu bisa ngitung energinya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, sementara RH itu adalah konstanta Rayburn.
Namanya konstanta, nilainya pasti udah ada. Bu, kalau kulit satuannya apa? Ya kulit nggak ada satuannya, ya udah apa ya, cuma kulit 1, N1, N2, N3 gitu, nggak ada satuannya. Ya, kebayang ya? Nah, kemudian tadi ketika dia pindah, berarti kan ada sejumlah energi tertentu yang terlibat. Entah itu dia diserap ataupun dipancarkan, gitu kan ya? Nah, kita bisa menghitungnya nanti menggunakan persamaan ini, nak. Set. Nah, gini. Ya, jadi kalau misalnya dia akan berpindah, berarti kan nanti ada selisih energinya, iya nggak sih? Selisih energi nih. Kita bisa menghitung nilai delta E-nya. Delta E itu kan sebenarnya kan fungsi keadaan, ya nggak sih? Kayak misalnya kayak perubahan suhu. Misalnya ibu punya suhu awalnya 10 derajat, misalnya gitu ya. Kemudian suhunya dinaikkan, T2-nya 50 derajat. Berarti nyari delta T-nya gimana caranya? T2 dikurang T1 gitu kan ya. Atau akhir dikurang awal. Nah, untuk perhitungan energi juga sama, nak. Ya, jadi kalau mau ngitung tuh, mau ngitung delta E, kamu bisa hitungnya dari E yang final. Final itu kan berarti akhir. Dikurang E yang awal. I itu adalah inisial awal. Ya, E akhir dikurang E awal. Kebayang nggak? Jadi misalnya kayak gini. Misalnya nah, kelihatan nggak sih? Ke layarnya masih ada nggak yang di zoom? Loh. Kepencet kayaknya. Hilang Bu Ayu layarnya. Oke, terpencet sesuatu kayaknya aku. Padahal aman nih zoomnya. Mohon maaf. Bentar. Sekarang udah kelihatan ya? Nah ya. Piye untuk slideshow-nya. Set, udah ke slideshow. Nah, udah slideshow ya sekarang ya. Tadi kita nyampe sini. Oke, sini ya. Nah, tadi Bu lanjut ini. Berarti kalau misalnya kamu pengen tuh ngelihat elektronnya itu main dari kulit mana ke kulit mana. Kebayang nggak? Jadi misalnya gini, aku awalnya sebenarnya ada di kulit ketiga. Aku mau main deh ke kulit yang kedua. Berarti kulit tujuannya siapa? Kulit 2, gitu ya. Berarti itu adalah finalnya. Kebayang nggak? Ya, jadi kalau final itu adalah tujuannya. Mungkin Ibu tulis dulu nih di sini ya. Jadi misalnya dia mau main tuh. Misalnya suatu elektron dia pindah tuh. Awalnya dia ada di kulit N sama dengan 3. Kemudian dia mau pindah ke N sama dengan 2. Berarti N sama dengan 3 itu adalah yang nanti kita sebut sebagai NI. N inisial ya. Sementara, mana nih, kok nggak bisa nulis? NI. Sementara yang N2 itu adalah akhirnya kan ya, atau tujuannya. Inilah yang nanti kita sebut sebagai N final. Ya udah, ini dengan penataan ulang nanti kita ketemu persamaannya adalah delta E. Bisa kamu hitung dari RH. RH itu konstanta, si Rayberg tadi itu ya. 1/NI kuadrat. Berarti kalau kasusnya di sini, NI kuadrat itu berarti berapa? 1/NI-nya siapa? 3. Berarti 1/3 kuadrat. Gitu kan ya. Sementara finalnya siapa finalnya? 2. Berarti nanti NF-nya adalah 2 kuadrat gitu. Cun nggak? Ya, nanti tinggal dimasukin aja ke dalam persamaan itu, kamu bisa menghitung berapa energi yang dihasilkan. Nah, biasanya nanti energinya, nak, hasil akhirnya itu ada kemungkinannya ada 2. Ada yang nilainya plus, ada yang nilainya min. Nah, jadi nilai plus sama nilai min itu hanya menyatakan kalau misalnya hasil akhirnya ya, energinya kalau dia dinyatakan nilainya positif. Kalau nilainya positif, artinya dia sedang prosesnya adalah menyerap energi. Kebayang nggak? Ya, kalau dia positif berarti dia menyerap. Sementara kalau dia negatif, kalau dia negatif berarti memancarkan atau melepas. Nah, berarti nak, kamu bayangkan coba, kalau N awalnya 3, N awalnya 3, N finalnya 2. Kira-kira dia akan menyerap energi atau melepaskan energi? Melepas.
Karena dia dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah. Pasti dia akan melepaskan energi. Berarti nanti ketika kamu hitung, nilai delta E-nya harusnya positif apa negatif? Harusnya negatif. Kan memancarkan, ya nggak sih? Jadi itu bisa dijadikan sebagai patokan kamu. Aku salah ngitung nggak ya gitu. Jadi kamu nanti teliti aja di situnya. Oke ya. Nah, kemarin udah Ibu kasih contoh soalnya ya. Udah nonton kan yang ini penjelasannya? Nah, ada pertanyaan nggak? Di sini penjelasannya. Ini baru pada ngejawab nih. Nyampe sini dulu deh, ada pertanyaan dulu nggak? Yang di sini mau tanya dulu nggak? Masih aman? Yang ada di kelas masih aman. Yang ada di Zoom, silakan Mela Ananda. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kenalkan, nama saya Mela Ananda dari TPB 7. Itu kan yang awalnya kan kita dapat E-foton sama dengan min 1,5 kali 1 pangkat min 19J, Bu. Terus waktu dimasukin ke rumus, kenapa jadi negatifnya hilang, Bu? Oke. Ya, mungkin sebenarnya di rekaman udah saya jelaskan ya. Ada yang masih ingat nggak kalau di rekaman? Tanda plus sama minus hanya menunjukkan kalau dia melepas atau menyerap. Ya, tetapi nanti ketika kita masukkan ke dalam persamaan Planck gitu kan ya, itu energinya itu kita kasih nilai mutlak gitu loh, Nak. Jadi mau positif mau negatif kita mengabaikan tandanya, tapi yang dimasukkan adalah besar energinya. Kebayang nggak? Kebayang Mela? Ya, jadi ketika kita masukkan ke persamaan Planck, nanti nilai energinya itu kayak kita mutlakan. Jadi tanda min di sini dia hanya menyatakan kalau itu prosesnya melepas energi gitu. Kebayang, Berarti Mel? diabaikan saja, Bu? Kenapa? Berarti diabaikan saja ya, Bu? Betul. Jadi ketika kamu menghubungkan dari persamaan Bohr ke persamaan yang Planck, nanti nilai plus sama minnya itu diabaikan. Ya. Atau kamu bisa pakai logika aja, Mel. Ini kan dari N-nya 5 ke N-nya 3, gitu kan ya. Kalau N5 ke 3 berarti dia memancarkan apa menyerap? Memancarkan. Ya nggak sih? Udah jelas tuh di soalnya kan ada dipancarkan. Ya nggak sih? Berarti tanda min dia cuma tanda kalau memancarkan energi. Gitu. Kebayang, Mel? Kebayang, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ini ada yang resen lagi kayaknya. Udah ya? Ada yang resen lagi nggak? Satu lagi deh yang mau tanyakan. Monggo. Nggak ada? Guys, kalau nggak ada yang resen, jadi bisa dipahamin ya. Jadi kamu mengkonversi, oh energinya sekian, panjang gelombangnya berapa ya? Gunakan persamaan Planck. Oke? Ini Bu di sini kayak ngomongnya agak susah nih ya, kehalangan sama ini ya. Kehalangan sama komputer. Nah, ini kalau misalnya kamu mau menghitung kecepatannya, nah, kan elektron itu kan bergerak, ya nggak sih? Kalau bergerak punya kecepatan nggak? Kayak kamu mengendarai motor. Punya. Ngomong motor kok gini ya? Motor kok gini ya? Jadi kamu mengendarai motor, pasti kan punya kecepatan tertentu kan ya? Nah, nanti besarnya kecepatan itu bisa kamu gunakan dengan persamaan ini, Nak. Jadi ini adalah hubungan antara panjang gelombang terus dengan kecepatan dan massa elektron. Massa elektron itu tetap. Ya, elektron itu masanya tetap. Ibu lupa masanya berapa, nanti kamu searching aja lah ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu ingin menghitung berapa kecepatan elektron, berarti gimana nih? Kan kita punya lambda sama dengan konstanta Planck dibagi massa dikali kecepatan gitu ya. U di sini dia kecepatan. Berarti kalau mau nyari U gimana? Tinggal dia tukar tempat aja sama lambdanya. Nyambung nggak? Berarti tinggal H dibagi massa kali lambda. Gitu. Ya. Jangan lupa karena dia menggunakan H-nya itu kan konstanta Planck itu kan joule. Berarti nanti massa elektronnya di sini harus kamu nyatakannya dalam kilogram. Ya. Kecepatannya itu dalam meter per sekon, lambdanya dia dalam satuan meter gitu. Jadi kalau misalnya lambdanya dia masih nanometer, masih Armstrong, kamu ubah dulu. Kebayang ya? Cun ya? Oke. Yang di Zoom aman? Bisa mengikutin? Ditulis aja coba di chat. Masih aman nggak? Masih aman. Oke. Nah, tahun 1924 ini akhirnya de Broglie itu dia bisa mengambil suatu kesimpulan kalau elektron itu
dia bisa dinyatakan sebagai sifatnya adalah dia memiliki sifat seperti partikel. Partikel itu sifatnya seperti apa sih? Dia punya massa, gitu kan ya. Dia bisa bergerak, gitu kan ya. Dan dia juga bersifat sebagai gelombang. Gelombang itu sifatnya apa? Tadi bisa memancarkan energi tertentu atau menyerap energi tertentu, gitu kan ya. Nah, makanya kita suka mengenalnya. Kemudian teorinya adalah elektron bisa dinyatakan sebagai dualisme partikel gelombang. Maksudnya elektron itu bisa bersifat sebagai partikel dan dia juga memiliki sifat seperti gelombang. Seperti itu ya. Nah, sifat dualisme gelombang inilah yang kemudian membuat peneliti yang bernama Schrödinger ya. Pernah dengar nggak Schrödinger? Ini biasanya kalau di buku-buku SMA itu cuma di skip aja. Kita nanti cuma tahu konsepnya aja ya. Oh, makanya muncul 1S2, 2S2 gitu ya. S itu apa? P itu apa gitu ya. Itu sebenarnya didapatkan dari fungsi gelombang yang udah dihitung sama Schrödinger. Kita nggak usah ngitungnya. Ya. Maksudnya itu mungkin kalau yang prodi fisika nanti ada tuh fisika kuantum namanya. Dia ngitung tuh. Ngitung fungsi gelombangnya berapa. Tapi kalau kita orang kimia tinggal pakai aja ya. Jadi nanti menurut persamaan fungsi gelombang Schrödinger, kita akan ketemu ada istilahnya orbital. Pernah dengar kan ya? Ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D. Zaman dulu itu kalau SMA suka digambarkannya kotak-kotak gitu loh, nah. Kalau S dia ada 1 kotak gitu kan ya. Kalau P dia ada 3 kotak, kalau D ada 5 kotak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya orbital itu apa? Orbital itu adalah gini loh, nak. Nih ya. Jadi, ketika dihitung dengan persamaan Schrödinger, kan elektron itu bergerak. Nah, jadi Schrödinger itu meramalkan kebolehjadian ditemukan elektron. Maksud nggak? Kan elektronnya gerak terus nih. Elektronnya gerak kan? Jadi dia bisa jadi di sini titiknya, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini gitu ya. Nah, tetapi dengan persamaan Schrödinger, dia bisa menemukan kalau di kulit yang pertama, nak, atau di kulit 1 gitu kan ya, ternyata kebolehjadian ditemukan elektron itu dia bentuknya kayak lingkaran loh. Jadi kalau kamu punya sumbu, bentar, kayaknya ada di sini deh. Nggak ditulisin ya. Nah, misalnya kayak gini ya, ada sumbu X, Y, sama Z. Misalnya gini ya, ini X-nya, yang atas Y-nya, misalnya yang sini Z-nya. Nah, kebolehjadian ditemukan elektronnya itu titik-titiknya itu, dia membentuk kayak lingkaran. Jadi kan yang bisa diamati hanyalah awan elektronnya, kebayang nggak? Jadi, orbital itu adalah menunjukkan, apa ya, kayak istilahnya kemungkinan terbesar ditemukan elektron. Kebayang nggak? Jadi di kulit pertama kalau kamu mau ngitung elektronnya, kalau kamu buat sumbu gitu ya, X, Y, Z, dia elektronnya itu akan kemungkinan ditemukannya adalah di sekitar ini. Bentuknya adalah seperti bola. Gitu. Kebayang nggak? Dan kemungkinannya itu cuma ditemukannya di situ aja. Makanya S, orbital S, dia cuma dinyatakan bentuknya adalah bulat. Atau dia nanti kalau kita ngomongin ke ininya ya, nanti bikin di SMA-nya dulu, dia bentuknya kayak kotak gini doang. Kotak 1. Oh, berarti kemungkinan ditemukannya elektron itu ada 1 kemungkinan. Sementara kalau orbital P, ternyata ketika dihitung dengan persamaan Schrödinger, dia bisa jadi 3 kemungkinan. Bisa jadi ditemukan di sekitar sumbu X. Ya, makanya kita nanti mengenal ada istilahnya orbital PX. Kalau dia ditemukan di sekitar sumbu Y, berarti nanti namanya orbital PY. Kalau dia ditemukan di sekitar sumbu Z, nanti namanya adalah orbital PZ. Nah, ada berapa kemungkinan berarti ditemukannya? Ada 3 kan? Nah, makanya dulu waktu SMA digambarkan, oh orbital P itu dia ada 3 kotak gitu loh. Kebayang nggak? Sebenarnya 3 kotak itu ya gitu bentuknya. Ditemukan di sekitar X, ditemukan di sekitar Y, dan ditemukan di sekitar Z. Nyambung? Ya, tapi kita mah nanti makanya 3 kotak aja. Oh, ada di PX, PY, sama PZ. Nah, kalau yang D juga gitu. Yang D itu kemungkinannya nanti ada 5. Oke. Kalau yang F masih ingat nggak? Kalau yang F berapa kemungkinannya? Kotaknya ada berapa dulu zaman SMA kalau F? Ada 7 gitu ya. Jadi nanti kalau F dia ada 7 kemungkinan ditemukannya elektron. Ya, biasanya kita menggambarkannya kotaknya. Oh, makanya orbital D itu dia ada 5. Langsung aja ini. Hasil dari demo itu apa sih? Kalau orbital F dia ada 7 ya bentuknya. Ini siapa nih ya? Nah, aku cari tahu dulu. Udah ya?
Oke. Sampai sini dulu kebayang nggak? Jadi orbital itu menunjukkan tempat gitu ya, kemungkinan ditemukannya elektron. Ya udahlah, kalau kamu misalnya masih, Bu, aku enak konsep dulu waktu SMA lah, Bu, S itu 1 kotak, ya, P itu 3 kotak, gitu, D itu 5 kotak, silakan. Tapi maksudnya kamu ngerti, sebenarnya 5 kotak, 3 kotak itu dari kemungkinan ditemukan elektronnya ada di 3 tempat. Ya, kalau D berarti ada di 5 tempat itu. Ya, orientasinya juga kamu harus tahu. Di sumbu X, Y, Z-nya kamu tahu dia tempatnya ada di mana. Oke ya? Oke. Izin ke toilet, Joshua, monggo. Oke, nah. Oke, sebelum ke konfigurasi elektron deh. Nanti nak, kita tahu kan ya, kalau dalam satu orbital atau dalam satu kotaknya itu, dia maksimal keisinya berapa elektron? Ada 2, gitu kan ya. Artinya nanti, kalau kamu memiliki orbital S, berarti kemungkinannya dia akan ditemukan 2 elektron, gitu kan ya. Maksimalnya 2 elektron. Keisi 1 boleh nggak? Ya boleh, tapi maksimalnya 2 kan. Keisi 5 boleh nggak? Nggak boleh gitu. Kalau P maksimalnya berapa? 6 elektron. Kalau D maksimalnya berapa? 10 elektron gitu ya. Dulu cara enaknya ngingetnya pakai kotaknya ya. 1 kotak isinya 2 gitu kan ya. Berarti tinggal dikaliin aja. Kalau F berarti maksimalnya ada 14 elektron. Nah, hal tersebut nanti yang mendasari kita dalam menuliskan konfigurasi. Gitu kan ya. Mungkin ada yang masih ingat ini nggak sih? Zaman SMA suka dikasih ya panah-panah ya. Ini sebenarnya kita akan mengisikan elektron berdasarkan tingkat energi. Atau kita mengikuti prinsip Aufbau. Tingkat energi itu berarti kulit-kulitnya ya. Ya. Jadi ngisi elektron itu dari kulit yang paling rendah dulu. Ke kulit yang paling tinggi. Kebayang nggak? Jadi kalau kita lihat di sini berarti pertamanya kita ngisinya di 1S dulu. Cun nggak? Nih, karena kan tanda panahnya kan awalnya dia menuju ke 1S dulu. Habis 1S berarti ke 2S. Kebayang nggak? Habis 2S baru ke 2P. Habis 2P baru ke 3S dan seterusnya. Ini udah diurutin nih. Ini adalah tingkat pengisian pada subkulit. Gitu kan ya, 1S, 2S, 2P, 3S. Harus urutan kalau ngisi elektron. Ya. Jadi urutan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ibu cobalah yuk kita latihan. Misalnya Ibu punya fosfor. Nah, fosfor nomor masanya 31, nomor atomnya 15. Berarti elektronnya berapa? Elektronnya berapa cuy? Kalau atasnya 31, bawahnya 15. Elektronnya berapa? 15, oke. Elektron kan dari yang bawah kan? Oke. Ya enggak, elektronnya kan dari yang bawah. Ada yang jawab 16 tuh, tak tutup kamu ya. Kalau 16 ya. 15 lah kan yang dari yang bawahnya ya. Yuk, kalau kita bikin konfigurasinya gimana? Kita urutin dulu nah. Tingkat energinya. Berarti kalau kita urutin 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Coba berhenti dulu. Yuk, kita isi elektronnya. S isi elektronnya berapa? 2. P isi elektronnya 6, gitu kan? Berarti kalau kamu hitung udah berapa tuh? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. 12, kurang berapa lagi? 3. Ya udah, berarti jadinya seperti ini. Cun ya? Kebayang nggak? Sampai masih ngeblur bikin konfigurasi? Aman? Oke, inilah Ibu kasih tugas ya kalian ya. Coba bikin konfigurasinya nih. Nanti dibahas di kelas tutor boleh ya. Tuliskan konfigurasi nih. Tuliskan konfigurasi. Kelihatan nggak nih? Yang di Zoom kelihatan kan ya? Elektron dari yang pertama. Ibu pengen kamu menuliskannya punyanya CU deh. 29. Terus yang kedua Ibu pengen kamu bikin punyanya BR. 35. Satu lagi yang ketiga Ibu pengen misalnya punyanya siapa ya? Kalsium boleh deh, kalsium lah 20. Nah, monggo. Ini PR-nya ya. Nanti kamu coba bikin konfigurasi dari CU, BR sama CA. Coba Ibu tanya dulu deh. Ini yang ada di ruangan sini, jujur, siapa yang belum bisa bikin konfigurasi elektron? Jujur. Jangan malu. Masih aman? Seriusan, bisa? Nanti kalau ada soal UTS kayak gini bisa kan bikin 1S, 2S gitu ya. Kalau nggak bisa nanti kita bahas dulu gitu ya. Coba yang di Zoom.
Yang di Zoom jujur. Siapa yang belum maksud? Gimana bikin 1S, 2S gitu. Jujur. Ayo, coba di chat. Udah aman belum? Dikra udah aman katanya. Fahri. Fahri kenapa Fahri? Coba Fahri. Fahri dinyalain mic-nya coba Fahri. Fahri masih bingung Fahri? Mana nih Fahri nih? Tadi katanya ada yang masih bingung. Halo? Ini kalau kalian baca di chatnya ini ada si Fahri nih, katanya masih bingung. Sebenarnya asal hafal urutan SPDF-nya aman. Iya sih ya, kalau hafal itunya. Ya udahlah, kalau enggak ini nggak usah jadiin PR lah. Coba, yuk kerjain aja sekarang deh buat latihan nih. Ibu pengen tahu. Coba silakan. Ibu pengen tahu nih yang ada di layar. Coba bikin konfigurasinya cuy. Coba silakan. Saya tawarkan nanti di sini. Silakan 3 orang, tapi gantian. Siapa yang mau ngerjain yang nomor 1, nomor 2, sama nomor 3? Monggo. Nanti Ibu kasih tuh nilai tambahan tuh keaktifan. Maju. 1 orang dulu. 1 orang dulu. Ambil langsung videonya deh satu-satu loh. Yo, langsung. Emang ya harus dikasih iming-iming tambahan nilai ya kalian ya, dasar ya. Wah, ini rame nih yang ada di Zoom nih. Oke, nanti ada yang tanya tuh, kenapa duluan 4 duluan apa tadi? 4S dibandingkan Oke, silakan. Yang lain yang nomor 2 nanti kita cek sama-sama. Nanti kita cek sama-sama. Ya, yang nomor 2. Nomor 2 dulu siapa tadi? Stop. Dia hilau dia. Dia hilau dia. Dia hilau dia. Wah, ini terima kasih nih. Udah banyak yang merespon nih di ini. Duluan 4S daripada 3P. Kan duluan 3P, baru 4S. Salah kali kamu nih, siapa? Indrianto. Ya, duluan 3P dong daripada 4S. Kan 3P dulu baru 4S cuy. Ini seru nih kalau yang di kelas ada yang cepet-cepetan ngambil spidol nih buat ngerjain di depan. Kalau di kalian cepet-cepetan ngetik aja ya. Oke. Tuh, ini? Ya, dia ini. Ini satu udah. Ya udahlah, sini ibu kasih lagi deh. Mau spontan nggak? Mau spontan nggak maju ke depan? Bisa? Coba ibu tambahin satu lagi deh. Coba bikin untuk CL 17. So, karena udah ngambil spidol nih, kasihan nih. Ditikung sama temennya. Ya, silakan. Ya, tambahan. Seru ya, Nak. Ini kamu kalau membayangkan di kelas seru loh. Seandainya ya ada 450, dia rebut-rebutan maju ya. Robo kayaknya ini. Robo yang di depan nih kalau sekian. Ini cuma dikasih 3 soal kurang nih. Oke, terima kasih ya yang udah ini. Ada yang iri tuh, seandainya offline semua kata temen. Offline semua, ibu yang stres kayaknya, Nak. Ada 450 anak nih di depan ibu berarti. Oke, ntar ya sambil kita koreksi. Ini makasih yang udah pada menuliskan di kolom chat. Masih ingat itu nggak sih yang CU ya? Kenapa kok jadinya S1 sama D10? Yang pakai aturan kestabilan ya. Nanti nih Ibu jelasin di sini. Rasanya udah Ibu jelasin di rekaman ya? Kalau denger sih. Oke, terima kasih. Oke nih, mungkin nih webcamnya Ibu arahkan ke sini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya paling ya.
Oke, ini mungkin yang ini bisa, yang di Zoom bisa sambil ini ya, bisa sambil mendengarkan Ibu, sambil dicek jawabannya. Oke, yang CU29 konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Nah, ini mungkin ada why. Why? Kenapa kayak gitu? Tadi kan awalnya sebelum hilaf ya. Ya atau sebelum sadar ya, masih hilaf tadi ya. Ini kan dibikinnya gini ya tadi ya sama temenmu ya. Awalnya ada yang bikinnya 4S2, 3D9. 4S2, 3D9. Nah gini nah, ingat. Jadi kalau kamu ketemu dengan orbital D, itu kita nggak pernah menemukan konfigurasi yang ujungnya D4 sama D9. Jadi dia nggak stabil. Istilahnya kentang, kena tanggung. Maksudnya gini loh, ingat nggak? D jumlah orbitalnya ada berapa sih? 5 kan ya? Atau kalau kamu bikin kotaknya kan ada 5 tuh. Aduh. Ini banget ya. Jadi kalau kamu isiin 5 kan 1, 2, 3, 4 gini kan ya. Sementara yang D9 itu dia kalau diisiin menurut aturan Hun-nya kan gini ya. Nah gini kan ya. Alah, kelihatan nggak? Jadi untuk orbital D, dia itu stabil kalau isinya sebenarnya nggak hanya untuk orbital D kan ya. Pada umumnya suatu elektron itu dia akan stabil kalau konfigurasinya penuh atau setengah penuh. Kebayang nggak? Kalau penuh berarti isinya berapa kalau D? 10, iya nggak sih? Kalau setengahnya 10 berapa? 5 gitu kan ya. Artinya kalau dia ujungnya adalah 3D9 kan tanggung tuh. Bentar lagi dia stabil. Makanya secara alami nanti elektron yang ada di S dia akan pindah ke D gini. Makanya nanti konfigurasinya jadi 4S1, 3D10. Nyambung? Yang ada di ruangan aman? Oke ya, jadi pengecualian ada di sini aja. D4 sama D9. Kalau nanti kamu ketemu 4S1, 3D4, berarti dia akan berubah jadi 4S2, 3D4 berarti jadi 4S1, 3D5. Kalau kamu ketemu sama 4S2, 3D9 berarti akan menjadi 4S1, 3D10. Aman? Cuma 2 ini aja pengecualiannya. Bu, kalau P gimana? P masih aman, bisa ditolerir ya. Karena ini energinya nanti berpengaruh. Makanya dia lebih suka dalam keadaan stabil kalau yang ini. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Yang di Zoom aman nggak? Yang di Zoom? Ini nanti berarti kan CU-nya Ibu tulisin ya. Jadinya kan 1S2. Kan awalnya gini ya, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Awalnya kan gini, misalnya kamu masih polos tuh, 4S2, 3D9. Gini kan ya. Tetapi di sini 3D9-nya dia tidak stabil. Makanya nanti dia konfigurasinya ujungnya ya, dia akan berubah jadi 4S1, 3D10. Aman nggak yang ada di Zoom? Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan raise hand. Masih aman? Oke. Oke, nih Ibu mungkin jawab dulu pertanyaan yang dari ini ya, Nak ya. Pertanyaan yang dari Zoom nih ada, Bu, kenapa sih kok 4S duluan dibandingkan 3D? Ibu mungkin balik ke sini, Nak. Ya. Jadi kita mengikuti prinsip pengisian Aufbau. Kalau ditanya, Bu, kenapa kok kita ngisinya 4S dulu baru 3D? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau kita lihat energinya, berarti energinya besaran 4S apa 3D? 3D gitu kan ya. Jadi ibaratnya gini, anggaplah dia itu seperti anak tangga. Anak tangga ya, tingkat energi itu kayak anak tangga. Ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Kamu mau ngisi elektron, berarti kan isi dulu yang paling rendahnya, betul nggak? Makanya di sini 4S karena dia energinya lebih rendah daripada 3D, oleh karena itu dia diisi lebih dulu. Bu, kok kita tahu energinya lebih rendah gitu kan ya? Nah, yang itu yang dihitung dengan tadi persamaan Planck gitu kan ya, terus
hitung juga pakai persamaan Schrödinger gitu kan ya, sehingga kita tahu tingkat energinya. Seperti itu. Nah, udah dijawab tuh sama temennya nih, Mato ya, karena ngikutin aturan Aufbau. Aufbau teh saha katanya. Itu kita panggilnya mungkin Eyang Aufbau ya. Ada pakai ditanya ya, Aufbau itu siapa ya? Ibu belum kenalan. Nah, salah satu orang hebat tuh yang kemudian bisa merumuskan konfigurasi elektron. Nah ya, masih aman ya? Kemudian yang kedua BR tuh, Ibu cek dulu nih. Kalau yang di luring sekarang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Oke, udah aman ya? Nggak ada sesuatu yang ini ya. Nggak ada sesuatu yang aneh. Kemudian CA, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Oke. Oh iya, Ibu tulisin di sini ya. Ibu lupa, yang di Zoom kan nggak bisa ngeliatnya ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, baru 4P5. Oke, yang CA 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke, udah matching ya? Oke, yang CL 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke, aman. Mungkin ditulisin aja nih namanya, Nak. Oh, entar. Bu Indah dengar suara saya nggak, Bu Indah? Terdengar, Bu Ayu. Ini nih, dicatat. Tadi namanya siapa yang soal 1? Siapa namanya? Dava. Dava TPB berapa? Dava TPB 7, Bu Indah. Nanti untuk tambahan keaktifan. Kemudian siapa lagi tadi? Krisna. Krisna TPB? Krisna TPB 6. Kemudian? Putra Rahmayandi. Oh, Ramadandi. TPB berapa? 7. Oke, Putra Rahmadandi ya. TPB 7. Satu lagi. Dibuka enggak jelas. Mona Ratoska. TPB 10. Oh, Bu Indah. Ini yang di Zoom protes ya. Bu, saya juga aktif ya, Bu Indah. Nanti tuh dicatat Bu Indah yang ikut menjawab dan aktif di Zoom-nya ya. Oke. Terima kasih Ya, Bu Ayu. Ini seru banget nih di kelas online-nya nih. Karena mungkin ini materi yang mudah ya sebenarnya ya. Waktu SMA udah, aku ngerti gitu ya. Nanti giliran yang susah diem. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Konfigurasi rasanya nggak ada masalah ya. Nah, kalau kamu udah bisa bikin konfigurasi, Nak, ini nanti yang akan jadi modal kamu ketika kamu suruh merumuskan bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum itu apa sih? Bilangan kuantum ini loh, Nak, dia menggambarkan distribusi elektron gitu ya. Dalam suatu atom, ini kan dulu kan bermulanya dari atom hidrogen ya. Jadi dia menggambarkan distribusi elektron dari suatu atom. Kalau Ibu sih lebih mudahnya kayak gini, Nak. Ibaratnya kita mau mencari tahu alamat elektron. Kebayang nggak? Jadi misalnya, oh elektron terakhir dia ada di kulit mana ya gitu. Oh dia ada di kulit ketiga gitu. Oh dia ada di orbital mana ya? Oh dia ada di orbital P. Ya, nah seperti itu. Nah bilangan kuantum, ini gresek-gresek dari saya apa nih? Oke. Jadi bilangan kuantum itu nanti kita akan mengenal ada yang namanya bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut. Kalau zaman SMA dia nyebutnya bilangan kuantum azimut. Ya, kalau sekarang kita nyebutnya bilangan kuantum momentum sudut. Terus satu lagi adalah bilangan kuantum magnetik. Bu, tapi kalau dulu kayaknya kita nyampe spin gitu ya. Ada S ya nilai S-nya. Kalau ke atas dia plus setengah, kalau ke bawah dia min setengah. Tapi sebenarnya, Nak, spinnya itu sebenarnya kita nggak bisa memprediksi gitu. Jadi sebenarnya bilangan kuantum magnetik sama spin itu nanti kita hanya membicarakan kemungkinannya. Tapi kita nggak bisa menentukan dengan pasti. Oh dia pasti spinnya positif. Oh pasti dia spinnya negatif. Beda konsepnya ketika SMA diajarkan. Oh kalau terakhirnya ke atas berarti positif. Kalau terakhirnya ke bawah berarti negatif gitu. Tapi sebenarnya secara real kita nggak bisa memprediksi elektron itu dia spinnya positif atau negatif. Terus letak kotaknya dia ada di mana gitu nggak bisa. Ya. Nah makanya nih. Kita bahas satu persatu ya, coba. Nanti di soal biasanya akan lebih nyambung nih. Nah, jadi kalau bilangan kuantum utama, Nak, itu dilihatnya dari kulit.
Maksudnya gimana sih Bu kulit? Contohnya misalnya gini ya. Misalnya Ibu mau nyari tahu alamat dari elektron terakhir misalnya pada oksigen. Nah, kelihatan nggak di sini? Oh, ngeblur ya. Oksigen kan nomor atomnya 8. Yuk, coba kita lihat. Elektron terakhirnya dia ada di mana? Berarti kita bikin konfigurasinya dulu kan? Kalau bikin konfigurasinya berarti 1S, 2S, 2P gitu kan ya, isi elektronnya. 2, 2, 4, gini ya? Ya nggak sih? Nah, sekarang kita lihat, berarti elektron terakhirnya kan ada di 2P ini kan ya? Oke. Ingat angka yang di depan itu menunjukkan kulit, gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalnya kamu suruh menentukan bilangan kuantum utama pada elektron terakhir O, berarti bilangan kuantum utamanya berapa? 2, ya. Jadi bilangan kuantum utama itu nanti lambangnya adalah N. Berarti ini nilai N-nya adalah 2. Cun nggak? Nyambung? Yang di zoom aman? Ya, jadi bilangan kuantum utama itu dia menyatakan kulitnya dari si elektron, tergantung yang ditanya siapa. Kalau di sini bukan nanyanya elektron terakhir, berarti ya kulit dari elektron terakhir. Nyambung ya? Nah, selanjutnya adalah bilangan kuantum momentum sudut, atau dulu namanya bilangan kuantum azimut, zaman SMA ya. Dulu kita nyebutnya kuantum azimut. Itu lambangnya adalah L. Nah, enaknya gini nak, kita melihat bilangan kuantum L, gitu kan ya, itu dilihat berdasarkan orbitalnya. Jadi kalau orbital S, dia pasti nilai bilangan kuantum L-nya 0. Pasti nilainya 0. Kalau P, itu nilai L-nya 1. Kalau D, nilai L-nya 2. Kalau F, nilai L-nya 3. Kan enggak? Ya, coba lanjutin yang tadi ya. Kan misalnya kan ada O, nomor atomnya 8 tadi. Elektron terakhirnya kan berarti 1s2, 2s2, 2p4 ya. Oke, berarti tadi kan kulitnya kulit keberapa elektron yang terakhir? Kulit kedua ya. Nah, sekarang momentum sudutnya atau nilai L-nya kita lihat. Elektron terakhir ada di orbital siapa di sini? Orbital P. Berarti nilai P itu berapa? 1. Berarti nilai L-nya adalah 1. Kan enggak? Nyambung ya? Oke, masih enak ya. Nah, sekarang kita lihat nih, nah. Di balok ini ya, yang apa namanya, yang aturan Aufbau kita lihat. Ternyata di kulit 1, dia kemungkinannya cuma ada orbital S. Ya. Makanya untuk nilai N sama dengan 1, itu dia cuma mungkin ada nilai L-nya adalah 0. Nyambung nggak? Karena di kulit pertama cuma ada orbital S. Kita lihat di kulit kedua. Kulit kedua ada orbital apa lagi? Ada S, ada P. Berarti kemungkinannya L-nya kalau enggak 0, L-nya adalah 1 gitu. Nah, yang di kulit ketiga ada siapa aja? Ada S, ada P, ada D. Berarti kemungkinan nilai L-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Jen ya? Kebayang? Oke. Ngantuk nggak yang di ruangan? Masih aman? Oke. Yang di Zoom ngantuk nggak nih? Masih aman nggak nih? Penjelasan dari Bu Ayu? Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Bukan yang terakhir ya, kan kita masih ada 2 lagi ya. Magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik itu nanti dia akan menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Apa lagi maksudnya? Yang tadi itu loh, yang si balon-balonnya itu loh. Nah, kayak gini loh. Ya, kalau kamu punya orbital P ada berapa kemungkinan orbitalnya? Ada 3 kan kotaknya. Berarti kan kotaknya ada 3. Nah, nanti nilai M-nya atau nilai magnetiknya itu kisarannya adalah dari, ya udah, kamu kayak ngikutin garis bilangan. 0 taruh tengah. Kebayang nggak? Jadi kalau di kotak, 0-nya taruh tengah, kiri kanan kayak garis bilangan. Berarti -1 plus 1. Artinya nilai magnetiknya untuk yang P kemungkinannya adalah bisa -1, bisa 0, bisa plus 1. Gitu ya. Seandainya ditanya kayak tadi, oksigen 8. Tadi kan 1s2, 2s2, 2p4. Gini kan? Ya, berarti kan P
Kotaknya kan 3. Ini ya kalau Ibu gambar. Kelihatan nggak? Tuh, Ibu gambar ya. Oke. Artinya elektron terakhir dia punya kemungkinan nilai M-nya ada 3, Nak. Kalau zaman SMA dulu kan langsung aja ya dikasih tahu nilainya M-nya berapa. Kalau nanti di kuliah nggak boleh. Karena faktanya kita nggak bisa nentuin elektron pertamanya itu kita ngisinya di mana. Betul nggak? Kan kalau dulu SMA kan diajarinya gini ya. 1, 2, 3, 4 gitu nggak sih? Oh, sehingga dia ada di nilai M-nya sama dengan -1 gitu kan ya, kalau dulu SMA ya. Nah, kalau nanti kita berbicaranya sebenarnya elektron itu kita nggak bisa menentukan. Dia mau ya bisa di PX, bisa di PY, bisa di PZ. Nah, terus jawabnya kayak gimana, Bu? Gitu kan ya. Ya berarti menjawabnya kemungkinannya aja. Berarti nilai M-nya bisa jadi di -1 atau di 0 atau di +1 gitu. Tinggal nanti di pilihan jawaban dicari aja mana yang tepat. Kalau misalnya Ibu, kalau ternyata ini ada pilihannya M sama dengan 2, boleh nggak? M sama dengan 2, kalau dia orbital P. Nggak boleh, karena kalau orbital P kan kemungkinannya cuma -1, 0 sama 1. Betul nggak? Jadi nggak mungkin ditemukan nilai M-nya 2. Nyambung? Oke, yang di Zoom? Yang di Zoom aman ya? Jadi gitu ya. Oke, nah sementara yang ini yang D, Nak. Kalau yang D kan kita tahu ya, D kotaknya ada 5 tuh. Berarti kalau kita bikin kotaknya 5, kita boleh mengasumsikan nolnya taruh tengah gitu kan ya. Kayak garis bilangan berarti dimulainya dari -2, -1, 0, +1, +2. Ya. Jadi ya kemungkinan nilai M-nya ya kelima itu. Bisa -2, bisa -1, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kalau kemudian ujuk-ujuk dia muncul, nilai M-nya +3, boleh nggak? Nggak boleh, karena kan dia cuma dari -2 sampai dengan +2. Nyambung ya? Gitu. Oke? Nah, kalau spin yang tadi lah di ini ya. Kalau kita mungkin masih ke bawah SMA ya, tinggal dilihat atas sama bawah ya. Kalau dia berhentinya di atas, berarti nilai spinnya adalah positif setengah. Kalau ke bawah, nilai spinnya negatif setengah. Tapi artinya kita juga nggak tahu, nah. Jadi itu sebenarnya terakhirnya dia mau ke atas apa ke bawah ya nggak tahu. Jadi kita cuma bisa bilangnya kemungkinannya kalau nggak +1/2 dia -1/2. Gitu. Oke, Jun? Bu, kalau aku masih ke bawah Bu, kayak zaman SMA, bikin dulu kotaknya monggo. Ya, sebenarnya kan jawaban kamu waktu SMA juga bener kan? Misalnya gini, misalnya. Bu, aku zaman SMA udah kebiasaan Bu, misalnya dia 8 tadi kan ya. 1S2, 2S2, 2P4. Berarti elektron terakhirnya dia ada di N-nya sama dengan 2, gitu kan ya. L-nya berapa tadi? L-nya sama dengan 1, karena dia berhentinya di P kan. Oke, kemudian M-nya, Bu aku udah kebiasaan Bu bikinnya, dia ada 3 kotak, gitu kan ya. Terus diisiin 1, 2, 3, 4, gitu kan ya. Berarti dia berhentinya di -1, boleh nggak Bu? Ya, karena jawaban kamu juga benar kan. Di -1 boleh kan. Gitu. Oke. Nah, tapi kemudian kan kita mengikuti aturan dari ini ya, Bapak Hun ya. Aturan Hun di mana kita dalam pengisian elektron. Jadi faktanya elektron itu dia ditemukannya lebih suka jomblo, lebih suka sendiri dulu, baru dia berpasangan. Makanya kenapa kita ngisinya ke atas dulu, baru ke bawah gitu. Ya, jadi it's okay kalau kamu masih mengikuti zaman SMA, tetapi nanti yang kamu pikirkan adalah nilai M itu adalah nilai kemungkinan. Berarti bisa -1, bisa 0, bisa +1. Bu, boleh nggak aku cara nyarinya masih sama kayak zaman SMA dulu? Boleh, silahkan. Ya. Berarti nilai S-nya kalau dari zaman SMA gimana nih? Terakhirnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Kalau ke bawah berarti nilai S-nya berapa? -1/2. Padahal boleh nggak kalau plus? Ya mungkin aja gitu ya, karena kita kan nggak tahu. Faktanya dia ke atas apa ke bawah spinnya gitu ya. Spinnya positif apa negatif. Tapi lagi-lagi kalau mau mengikuti cara mengisikan ketika SMA, oke, berarti dia ke bawah nilainya adalah -1/2. Nyambung? Paham? Yang di Zoom dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Nah, benar tuh ada yang ini kan ya. Bu, waktu di kuis dikasih positif negatif ya, karena emang kita nggak bisa menentukan ya, makanya nilainya plus minus, bisa positif, bisa negatif. Itu, nak.
Bu, kemarin pas kuis ada soal tentang bilangan kuantum pada orbital 3D3. Nah, harusnya kan jawabannya M0, tetapi kenapa di jawaban yang benarnya M sama dengan plus 0? 0 sama plus 0 bukannya sama? Oh gitu, ya udah nanti ini aja ya, nanti diperbaiki. Kan 0 sama plus 0 sama nggak sih? Ya udah, makanya ya udah sih. Kabar ya Bun. Ada nih. Bu mau nanya kalau misalnya di soal pilihan ganda muncul dua-duanya gimana Bu? Nggak ada nanti kok. Ya, kalau di UTS nggak ada. Pasti dibuat plus minus gitu ya kalau nggak salah satu. Ya, nggak apa-apa, ngikutin aja ketika aturan di zaman kamu SMA dulu ya. Kalau misalnya di 0 apakah harus dikasih tanda positif dan negatif? Enggak harus. Kalau 0 ya tulis aja 0 ya. Mungkin waktu itu hilaf yang ngupload soalnya ya. Mohon dimaafkan. Tenang aja sih nak, yang kuis itu mah nggak usah terlalu dibikin repot ya. Kalau kamu ngerasa jawaban kamu benar, itu nanti by system gitu kan ya, itu udah akan diatur kok. Nanti nilainya akan diremark. Jadi misalnya kamu itu diputuskan jadi bonus, ya nilai kamu akan ketambahan. Jadi jangan khawatir yang, nanti aku rugi Bu, nilainya kan lumayan Bu. Gitu. Tenang aja, nggak akan merugikan kalian ya. Yang jadi fokus kalian itu malah justru UTS sama UAS. Karena persennya paling gede, ya nggak sih? Berapa tuh? 35 kan? Gitu ya. Jadi misalnya, wah aku fokus di kuis. Waktu UASnya zong, waktu UTS-nya zong lah, ya pada baen ya. Jadi kuis itu ibaratnya kayak latihan mingguan kamu loh. Nah, jadi kayak kamu itu dipaksa, mau nggak mau harus belajar untuk ngerjain kuis gitu. Ya. Tapi nanti tetap fokus ke UTS sama UAS. UTS pilihan ganda nggak Bu? UTS variasi, ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Ya, makanya nanti kamu perhatikan di soal waktu UTS. Misalnya gini, dia mintanya nggak pakai koma, mintanya pakai titik. Ya udah, kamu ikuti pakai titik gitu. Terus mintanya 3 angka di belakang koma, ya kamu pakai 3 angka di belakang koma. Gitu. Bu, kalau pembulatan seperti apa? Nanti kalau pembulatan udah ada ininya, udah ada range tolerirnya. Jadi kamu jangan takut, Bu, dikunci jawabannya ternyata 3,989 misalnya kayak gitu. Aku jawabnya 3, sekian yang beda komanya gitu ya, itu masih ditolerir. Kecuali kamu isinya 5, sekian ya jauh ya gitu. Kalau masih ada range yang dekatnya aman. Oke, Bu izin bertanya, apakah ada kemungkinan di mana elektron terlalu banyak menyerap foton sehingga menyebabkan keluar dari atom itu sendiri dan menyebabkan atom yang awalnya netral menjadi kation atau anion? Iya, gitu ya. Jadi artinya bisa jadi nanti, nih temenmu ada yang nanya tuh, si Vijay, kayak inspektur ya, inspektur Vijay. Vijay dia nanya, mungkin nggak kalau kan tadi Ibu jelasin ya, kalau elektron bisa menyerap energi gitu ya, atau bisa melepaskan energi gitu kan ya. Bu, mungkin nggak sih kalau elektronnya itu pindah Bu? Misalnya dilepas gitu ya, misalnya ada suatu unsur. Ini elektronnya ternyata dia pindahnya itu ke unsur lain gitu ya. Artinya si unsur tersebut jadi melepaskan elektron, ya bisa. Makanya kita mengenal ada istilahnya kation sama anion. Kation itu berarti muatannya apa? Kation positif. Kalau positif melepas apa menerima elektron? Melepas elektron gitu. Kalau negatif menerima elektron. Pasti dia nanti butuh energi tertentu. Itulah yang nanti kita kenal. Ada yang namanya energi ionisasi, ada yang namanya afinitas elektron ya. Itu ada di modul bagian 5 rasanya ya. Oke. Gitu, Vijay. Ntar Ibu ini dulu ya. Bu, kenapa uranium tidak stabil? Uranium itu dia sifatnya radioaktif, nah. Nanti kita akan membahasnya radioaktif itu di Kidas 2 sebenarnya ya. Kenapa dia nggak stabil itu karena dia memiliki, nanti kamu akan belajar tuh, syarat radioaktif adalah dia punya inti-inti yang tidak stabil. Salah satu inti yang nggak stabil itu biasanya kalau udah nomor atomnya lebih dari 82, tuh, itu nggak stabil. Artinya dia nggak stabil itu, dia bisa berubah menjadi unsur lain yang lebih stabil gitu ya. Nah dengan cara apa? Dengan cara nanti ada yang namanya radiasi alfa, beta, gamma ya. Pernah dengar nggak kamu? Gitu. Nah tapi nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajarnya di Kidas 2. Nah nanti ada bahasanya tentang unsur-unsur radioaktif ya. Bu izin bertanya berkaitan dengan kecepatan cahaya. Apakah ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya?
Ada nggak yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Sejauh ini kayaknya cahaya udah yang paling ini ya. Kayak contohnya kilat aja ya. Kecepatan cahaya sama kecepatan bunyi aja jauh lebih cepat cahaya ya. Gitu ya. Mungkin kamu bisa eksplor. Nah, kalau Ibu sejauh ini kayaknya masih lebih cepat kecepatan cahaya ya. Ini ada yang nanya nih. Buruk katanya, ya Allah. Oke, ini ada yang jawabnya buruk katanya sama ini temenmu. Ada aja ya. Ya, nah makanya itu sebenarnya itu suatu fenomena yang menguntungkan di kehidupan kita sehari-hari nggak sih, Nak? Contohnya kalau lagi ada petir, untung cahaya itu lebih cepat daripada bunyi. Ya nggak sih? Ya nggak? Artinya itu kayak misalnya kita bisa usut gitu. Wah ada ininya, kita apa namanya ada petir tuh, makanya kita buru-buru kita tutup kuping gitu kan ya. Itu kalau kebayang nggak kalau misalnya kecepatan cahaya sama kecepatan bunyi itu sama. Dor, langsung begitu ada kilatnya udah langsung dia bunyi gitu ya. Nah itu juga. Bu, nitrogen bisa membuat benda terbang nggak Bu? Itu senyawanya ya. Mungkin nanti kamu akan dengar ya, bukan benda terbang sih ya, tapi lebih ke seringnya digunakan untuk mobil. Pernah nonton Fast Furious nggak? Pernah dengar NOS nggak? Nah, NOS itu kan salah satu senyawa dari nitrogen. Jadi kalau dia ditambahkan ke mesin, kalau dia diaktifkan kan ya, kalau kita nonton Fast Furious kan just gitu, NOS-nya aktif dia bisa ngasih daya dorong terhadap mesin tersebut. Ya, gitu. Wah, ini ada tuh. Terima kasih nih Petra. Bu, ada Bu, partikel subatomik Tyson Bruce. Lebih cepat dari cahaya. Bentar. Bu, izin bertanya, di pencarian panjang gelombang dengan NI atau NF tadi, nilai H dan C dapatnya dari mana? Itu tetapan, Nak, ya. Tadi kalau H namanya apa? Tetapan apa? Tetapan Planck. Ya, tetapan Planck itu nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kalau H itu adalah kalau C itu adalah cepat rambat cahaya ya. 3 kali 10 pangkat 8. Ini kalau pertanyaan yang lainnya udahlah nggak Ibu jawabin. Mungkin kalian bisa baca tuh, teman-temanmu aneh aja nanyanya. Bu, kan semakin cepat benda bergerak, relativitas waktunya dia lebih lama. Jadi apakah cahaya pas di perjalanan bosen nggak ya Bu? Ya nggak tahu saya ya. Tanya aja sama cahaya. Ya lah, yuk kita ini makin melenceng kemana-mana nih. Nanti bisa kamu mungkin kaji lebih lanjut karena ini bahasanya fisika kuantum banget, Nak. Kalau udah hubungannya sama Schrödinger. Nah, mungkin kita kesini dulu ya, Nak ya. Nih, di video udah Ibu jelasin kan ya. Kalau di kulit yang pertama, berarti kulit pertama cuma ada orbital siapa? S, makanya nilai L-nya sama dengan 0, gitu ya. Kalau di kulit kedua kan ada S sama ada P ya, berarti bisa nilai L-nya bisa 0, bisa 1, gitu-gitu ya. Bisa lah ya, ini mengikutinya ya. Nanti tinggal kalau S-nya 1, berarti kan 1 kotak, gitu kan ya. Kalau P berarti 3 kotak, gitu ya, atau orbitalnya dia ada PX, PY, PZ. Oke. Nah, yang ini ya mungkin udah kita bahas juga. Udah kita bahas di ini ya. Di video. Mungkin Ibu langsung ke sini aja, Nak. Nah, karena menarik nih. Tadi ada temenmu yang bertanya. Bu, mungkin nggak sih elektronnya itu dia pindahnya itu nggak ke kulit-kulit, tapi pindah juga pergi gitu. Ya mungkin ya. Nanti kita akan mengenal istilahnya kation sama anion. Kalau kation itu adalah ketika unsur melepaskan elektron. Kalau anion ketika unsur menerima elektron. Ya, kalau dia melepaskan elektron, misalnya ya, kamu punya natrium. Na kan masanya 23, nomor atomnya 11. Berarti awalnya elektronnya berapa, Nak? Kalau gini. Kelihatan nggak? Na 23 11. Elektronnya berapa berarti? Elektron itu dari atas apa dari bawah? Bawah. Berarti elektronnya kan 11 nih. Nah, ketika dia bermuatan positif, misalnya jadi Na+, berarti kan dia melepaskan elektron. Nah, berarti sekarang elektronnya tinggal berapa? 10 gitu. Ini kenapa? Baru belajar kation anion dia udah mabok nih. Siapa nih? Si Osa ya. Apa, Sa?
Osa kamu sedih, Sa? Kamu sedih apa? Gimana nih cara ininya ya? Bu Indah, coba di mute Bu Indah tuh. Si Osa sedih kayaknya. Sebentar Bu Ayu. Ketawa. Baru belajar ion dia udah sedih ya, terharu dia. Oke. Udah di mute dia. Oke, udah di mute ya. Ini teman-temannya. Ini soalnya mengagetkan Bu Indah. Ini kalau di ruangan kan kita pakai speaker ya. Jadi suara dia ini beneran suara Osa atau suara lain ya. Saya agak serem. Oke. Tuh, kata teman-temannya Osa kalau ada masalah cerita aja, Sa, katanya. Oke ya, tadi ya kalau melepaskan elektron berarti elektronnya berkurang. Kalau menerima elektron berarti elektronnya bertambah. Nah, nanti nulisin konfigurasinya bagaimana gitu ya. Oke. Kalau dia bermuatan negatif, it's okay, aman aja. Kalau bermuatan negatif artinya apa? Menerima elektron kan ya. Artinya gini nak, kalau kamu punya S16, kan awalnya elektronnya 16. Kalau dia 2- berarti artinya apa? Menerima berapa? Nerima 2 kan? Kalau nerima 2 berarti elektronnya jadi berapa? Apa ini? Apa ini? Ada gerudukan. Oke. Asli saya kaget nih, barusan ada gerudukan ya. Oke, nih. S2- kan berarti dia menerima 2. Artinya kan elektronnya jadi 18 kan Ena ya? Berarti yang kamu bikin konfigurasinya itu untuk 18 elektron cuy. Berarti bikin yuk 18 elektron berarti 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, hub dulu. Oke, isi elektronnya. 2, 2, 6, 2, 6. Oke, gitu deh. Nyambung ya? Nah, tapi kalau dia yang positif, hati-hati nah. Yang positif itu kan melepas. Ya, ini perlu kalian ingat. Ada yang masuk lewat jalur SBMPTN nggak? Biasa soal-soal SBMPTN kan suka menjebak. Salah satu jebakannya adalah konfigurasi elektron untuk yang positif. Karena kalau yang positif, cuy nggak apa ya kalau ngantuk nggak usah ditahan, ngantuk aja gitu. Oh gitu ya. Ini kasihan tuh, nahan ya dia ya. Saya ngerasain sih, kalau kuliah ngantuk itu berasa banget. Apalagi kalian kekurangan oksigen ya. Oke nih, nah jadi kalau dia positif, itu nanti yang dilepas itu yang kulit terluarnya dulu. Ya, nyambung nggak? Jadi elektron yang dilepas itu adalah yang di kulit terluarnya dulu. Kulit terluar. Ih, jelek amat tulisan saya nih ya. Oke, contohnya nih Mg2+. Berarti kita bikin dulu nih Mg. Mg kan 12, ya nggak sih? Kalau kita bikin 12, itu kan berarti gini, 1s, 2s, 2p, 3s, ya nggak sih? 2, 2, 6, 2. Gini kan? Nah, kita mau ngelepas 2. Yang dilepas itu adalah di kulit yang terluar. Berarti yang kulit terluar yang mana? Yang 3s ini kan? Oke, ya udah berarti 2 elektron yang dilepaskan itu adalah yang punyanya 3s di sini. Ini dia lepas, cus. Berarti kalau ini dilepas, konfigurasinya jadi gimana? 1s2, 2s2, 2p6 gitu. Nyambung? Nah, kalau kayak golongan yang Mg mah masih aman lah. Biasanya jebakannya tuh kayak CR24. Yo, berarti sebelum dia kita bikin yang 3+, yang lepasin 3, kita bikin dulu ya yang normalnya ya. Berarti normalnya berapa elektronnya, nah? Ada 24 ya. Nah, kalau 24 berarti bikinnya yuk 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, gini kan? Berarti 2, 2, 6, 2, 6, 1, 5, gini enggak sih? Yang tadi itu loh. Kan kalau yang 24 itu kan berarti ujungnya kan 3d4. Enggak boleh kan? Nah, berarti kan 4s1, 3d5 kan? Oke. Kita mau lepasin 3 elektron, nah. Kalau 3 elektron berarti kan lepas 3. Kita lihat, yang lepas yang mana? Yang kulit terluar dulu. Ini kulit 1. Kelihatan nggak? Ini kulit 2. Ini kulit 2. Ini kulit 3, kulit 3, kulit 4, kulit 3. Ya nggak? Berarti yang lepas yang mana dulu? Yang 4S, ya nggak? 4S lepasin dulu. Berarti ini udah lepas 1 kan?
Kurang berapa lagi? Kurang 2 lagi. Diambilnya dari yang mana? Dari yang 3D. Jadi Bu, kalau yang kulit ketiga kita ngambilnya S, P apa D? Yang diambil yang D dulu. Ya, yang ujung-ujung. Ya, berarti yang D kita ambil. Kita kan pengen lepas 2 lagi kan? Nah, kalau ini lepas 2 elektron berarti nanti jadinya ujungnya jadi 3D, 3. Nyambung nggak? Berarti jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, tulisanku jelek banget. 3 P6, 3D, 3. Gitu deh. Nyambung yang lainnya. Jadi yang dilepas adalah yang kulit keluar dulu ya. Oke. Nyampe sini dulu ada pertanyaan enggak? Masih aman? Silakan. Tapi kamu tahu kan yang lepas di kulit terluar dulu. Silakan. Tapi takutnya kamu itu kejebak. Kejebak itu dikurangin dulu baru bikin konfigurasi itu kebanyakan salah ya. Tapi asalkan kamu tahu, Bu, aku udah tahu nih dia lepasnya di 4S, boleh nggak? Ya silakan. Ya. Ya, yang penting kamu tahu kalau yang harus lepas adalah yang kulit terluarnya dulu. Yang di Zoom, silakan, saya kasih kesempatan. Yang di sini luring, ada pertanyaan lagi nggak? Aman? Oke, coba yang di luring saya kasih soal dulu nih. Terus saya ngejawabin yang ada di Zoom, siapa tahu ada yang nanya. Nih, coba bikin konfigurasinya ya. Ini spidolnya habis. Bentar ya, yang di Zoom ya. Saya kasih soal dulu nih buat yang di luring. Coba dibikin konfigurasi ionnya, nak. Alas ya. Pada bain. Ini yang dimaksud pada bain. Tanda jangan marah. Konfigurasi. Nih, yang pertama. Coba bikin untuk P3 min. 3115. Yang kedua untuk FE3 plus. 5626. Dah, tuh. Coba silakan yang di Zoom. Kalau mau tanya, monggo. Boleh, penulisan konfigurasi boleh disingkat dengan gas mulia. Rasanya Ibu udah ngajarin yang di gas mulia, yang di rekaman ya. Nanti didengerin aja. Boleh disingkat pakai gas mulia. Bu, apakah unsur yang menerima elektron dan memiliki konfigurasi sama dengan gas mulia memiliki kestabilan yang sama dengan unsur gas mulia? Ya, jadi unsur itu dia pengen melepas atau menerima elektron itu biar stabil, biar mirip kayak gas mulia. Nah, gitu. Jadi tujuan dia ya pengen menyerupai gas mulia dengan cara melepas atau menerima elektron. Gitu. Bu, cara lihat kulit terluar itu dari mana? Oh, nih, Bu jawabin dulu ya yang di Zoom. Ini loh, nah, kulit terluar kulit itu kan dari angka depan. Berarti kalau ada 1S, ini kan kulit 1 ya. 2S itu kulit 2. 2P kulit 2 ya. Kelihatan nggak? Kalau ada 3S berarti kulit 3. 3P kulit 3. 4S berarti kulit keempat ya. 3D berarti kulit ketiga. Ya udah, yang paling luarnya yang mana? Ya kamu ibaratnya aja ini ada atom ya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Alalah jeleknya. Berarti kulit yang paling luar yang mana? Pasti ya kulit yang keempat kalau di sini. Kalau di ini ya untuk yang CR tadi ya. Kalau menerima umumnya aman, nah. Gitu ya. Karena kan jebakan ini kan seringnya unsur-unsur golongan B ya. Nah, kalau unsur golongan B itu dia cenderung untuk melepas. Ya. Kalau untuk menerima atom itu aman kok. Nah. Prinsipnya sama, dia diterimanya ya di kulit yang belum keisi dulu. Dipenuhin dulu. Udah yang sini. Oke, mungkin ini ya gantian ya, jangan yang tadi lagi deh, orang yang berbeda. Silakan, ada yang mau ke depan nggak? Orang yang berbeda. Nih, 2 nih. Ya. Ya udah tak kasih satu lagi deh. bikin satu lagi nanti. Dibikin soal yang ketiga deh, nanti bikin sebelahnya.
Soal ketiga. Coba dibikin soalnya adalah CA2+. Nah, kamu boleh ngerjainnya nanti dulu. Silakan duduk dulu, nah, nanti gantian. Bu, untuk mengetahui suatu kestabilan dari konfigurasi elektron itu bagaimana ya, Bu? Kestabilan apa, Nak? Kalau kestabilan unsur itu dia pengen menyerupai gas mulia. Nanti kita akan bahas di pertemuan depan ya, di ikatan kimia. Nanti kita akan bahas. Bu ingin menulis di papan tulis juga, ya. Oke, yang nomor 2 udah tuh. Belum ya? Iya, kalau kestabilan unsur itu nanti gimana cara taunya gitu kan ya, dia melepas atau menerima elektron. Itu nanti kita akan bahas di ikatan kimia. Nah. Tapi bisa dengan cara melepas atau menerima elektron. Bergantung itunya. Bergantung nanti konfigurasinya. Bergantung elektron valensinya dia. Oke, yang di Zoom ada yang mau tanya nggak? Resen silakan, 4 menit lagi nih. Berarti nanti yang ini saya ini aja ya. Tabel periodik nggak banyak kok. Nanti saya kasih suplemen aja ya. Jadi misalnya jari-jarinya dari atas ke bawah, semakin besar apa semakin kecil gitu. Nentuin periode sama golongan kan enak sih itu Mas Jan ya. Silakan Resen aja yang mau nanya, Nak. Biar langsung ini. Bu, izin siapa bertanya, Bu. nih? Siapa nih cewek tadi? Mela ya? Silakan Mel. Iya, Bu. Yang soal nomor 3 itu, Bu. Kenapa yang 4S itu dihilangin ya, Bu? Oh, karena dia kulit terluarnya, Mel. Kok enggak yang 3D aja yang dikurangin, Bu? Ayo, tadi syaratnya apa? Yang dilepas yang mana dulu? Elektron di kulit terluar gitu. Jadi yang paling luar kulit yang mana? Kulit 4 apa kulit 3? 3D, Bu. Yang paling luar. Kalau kamu punya nih, Ibu gambarin nih. Kamu punya atom, ada kulit 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling luar kulit yang mana? 4, Bu. Iya, makanya yang dilepas yang 4S dulu gitu. Nyambung, Mel. Karena dia kulit yang paling luar. Bukan urutan yang paling terakhir ya, Bu? Bukan. Ya, jadi makanya itu Ibu kasih note kan tadi kan ya, kalau mau melepaskan elektron itu elektron yang di kulit terluar. Baik, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, satu lagi nih, siapa? Josephine ya? Ya, Bu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Josephine Tegalung dari TPB 6. Mau bertanya, Bu, kalau misalnya kan tadi di rumus Schrödinger yang tentang orbital-orbital itu, Bu. Kalau di bilangan magnetik yang di orbital P itu kan -1, 0, +1. Terus yang di orbital D kan -2, -1, 0, +1, +2, Bu. Maksud saya tadi pertanyaan saya, itu kalau misalnya di soal bisa nggak Bu muncul misalnya pilihan ganda, misalnya A, -2, terus B-nya -1, terus C-nya 0, terus D-nya +1, terus N-nya +2. Itu gimana ya, Bu ya? Kan tadi kata Ibu semuanya dicantumin gitu, Bu. Terima kasih. Ya, ini kan kemungkinannya ada di 5 ini, Josephine. Tapi nanti kalau misalnya di soal tinggal lihat bilangan kuantum yang lainnya juga. Kan bisa jadi gini misalnya, N-nya ini ya misalnya N-nya 2, L-nya 0 dia bilang, M-nya -1, misalnya kayak gitu loh. Enggak. Jadi ya set bilangan kuantum yang lainnya juga diperhatikan. Tetapi kalau Bu mungkin enggak, nanti ada pilihannya yang sama semuanya gitu kan ya. Nah, kamu boleh
masih mengikuti yang diajarkan ketika di SMA, karena itu kan mengikuti aturan HUN ya. Jadi yang kita ngisinya ke atas dulu, baru ke bawah gitu ya, baru nanti ditentukan bilangan kuantum elektron terakhirnya gitu, nggak masalah. Ya, tetapi kita mesti punya konsep tuh yang ada di otak kita sebenarnya secara real, ya dia bisa di orbital mana aja gitu ya, bisa di PX, bisa di PY, bisa di PZ, bisa di di orbital DZ kuadrat, bisa di DXZ gitu-gitu ya. Tapi kalau nanti cara menjawabnya nggak apa, masih silakan kalau mau mengikuti masa SMA. Berarti langsung dari pengisian elektronnya dari sebelah kiri terus ke kanan gitu ya Bu ya. Ya soalnya kemarin saya ngerjain kuis juga kayak gitu. Tapi diperhatikan ini set bilangan kuantum yang lainnya ya. Oke Bu, terima ini kasih Bu. terjadi huru hara nih di ini nih. Oke, benar Kenapa, yang Bu? di Zoom benar ya. Ini terjadi huru hara nih di kelas nih. Nih, kalau mau lihat kondisi kelas tuh terjadi huru hara, bentar ya. Kenapa? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Bener nggak konfigurasinya kayak gitu? 26 loh cuy. Coba hitung dulu yuk, dihapus dulu lah, boleh nih, dihapus. Mungkin jeroji. Jeroji. Bentar ya, yang di ini ya, ini temenmu lagi terjadi huru hara nih. Ibu kasih soal. Oke. Udah gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak di ini? Di Zoom? Udah jam 10.41. Bu Indah nanti untuk yang tabel periodik unsur, karena dia bahasanya juga tidak terlalu banyak, saya kasih suplemen aja buat anak-anak. Ingat ya nak, suplemen itu sifatnya wajib ditonton. Wajib ditonton, karena nanti lebih enak kalau kalian udah nonton, ibu ngejelasinnya lebih enak. Ya. Gimana Bu Indah? Halo? Iya Bu Ayu, apa nanti dikasih evaluasi aja ya Bu Ayu untuk memastikan mereka nonton? Boleh. Nanti di setiap itunya saya kasih evaluasi ya. Mungkin nanti dikumpulkan di ini aja kali ya. Iya, nanti teknisnya kita bicarakan lagi aja Bu Ayu. Oke. Ini ada siapa nih? Muhammad Wahyu ya? Siapa? Wahyu, TPB 6 Iya Bu. SN. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Fajrul dari TPB 6. Ini misalnya terdapat situasi di mana elektron itu berakhir pada orbital D, 3D. Nah, itu pada bilangan kuantum utama, kenapa kita tulis 3, padahal yang jelas yang kulit payung luarnya itu adalah 4. Kan 4S dulu sebelum 3D itu. Gini Wahyu, tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Dia meminta ini bagus nih. Mungkin yang ada di luring kita dengerin nih, pertanyaan Wahyu bagus nih, pertanyaan Wahyu. Jadi Wahyu nanya kayak gini. Misalnya kayak kita ambil contoh aja FE ya. Tuh, FE kan yang lagi jadi huru hara di sini kan ya. FE 26 nih. Nah, tadi Wahyu nanya kayak gini, Bu, kenapa kalau di bilangan kuantum itu dia bilangnya untuk elektron terakhir apa terluar yuk? Pertanyaannya elektron terakhir apa terluar? Terakhir kalau misalnya elektron terakhir, oke. Nih, kenapa kalau elektron terakhir dia nilai N-nya sama dengan 3 gitu kan ya? Oke, yuk. Coba kita lihat dulu. Dia dada-dada mulu nih ya. Yuk, si FE 26 kalau kita bikin konfigurasinya gimana? Kalau kita bikin konfigurasi kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, ya nggak sih? 4S, 3D, gini kan? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Benar nggak dia? Ya, dia bingung. Ayo, bisa. Ini yang lagi di depan, lagi ini. Nah, gini Wahyu. Jadi kalau yang ditanya elektron terakhir, ini yang ditanya elektron terakhir ya. Kalau elektron terakhir berarti elektron yang terakhir, bukan yang terluar. Berarti yang terakhirnya ada di mana? Wahyu, menurutmu terakhirnya ada di mana terakhirnya? Ada di 4S apa di 3D? Terakhirnya, bukan terluar. 3D. Ini kan terakhirnya ada di sini kan? Ada di 3D kan? Nah, makanya nilai N-nya berapa? N-nya 3 gitu. Kan nggak? Kalau yang ditanya yang elektron terakhir.
Tapi kalau misalnya dia nanya elektron di kulit terluar, ya udah kamu lihat kulit terluarnya yang mana. Yang 4S kan, berarti yang 4S gitu. Nyambung, Wahyu? Nyambung, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi enggak? Udah? Ya udahlah, nanti paling lebih banyak kalian latihan nanti di ini ya. Latihan di kelas tutorial aja ya. Nanti di handle sama tutornya masing-masing. Udah paling dari saya nyampe sini aja materinya. Untuk yang suplemen tabel periodik nanti saya akan kirimkan ke kalian. Monggo Binda, dari saya sudah cukup, Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Ayu atas materinya hari ini. Mungkin kita akhiri saja ya pertemuannya. Nanti jangan lupa ditonton suplemen dari Ibu Ayu. Nanti kalau misalnya Ibu Ayunya sedang baik hati, mungkin tidak ada evaluasi ya Bu Ayu. Ya, mudah-mudahan Tapi aja kalau baik hati bisa, aja. ya jadi tapi ada evaluasi ataupun tidak, silakan wajib ditonton ya, karena itu kan untuk kalian juga gitu ya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kimia dasar hari ini. Terima kasih Ibu Ayu, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ayu. Terima kasih Wahyu.